Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma amma ba'd. Sahabat mulia dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana insyaallah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan untuk menjalani ibadah kita pada hari ini dan seterusnya sehingga akhir Ramadan ini, dan kita semuanya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah rahimakumullah dimanapun berada, akhlak atau karakter atau perangai bagi setiap individu seorang muslim begitu sangat penting dan menjadi suatu buah kebaikan dari nilai-nilai keimanan seseorang. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dimanapun berada ia akan tetap mulia dan terus akan dimuliakan. Tapi sebaliknya, jika akhlak seseorang buruk, maka di tempatnya pun dia tidak akan dimuliakan. Oleh karenanya, akhlak memiliki peranan penting bagi kehidupan, terkhususnya seorang muslim, untuk meningkatkan, menguatkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih sahabat muslim, sahabat semuanya dimanapun berada dalam keadaan yang berpuasa ini, maka perangai orang berpuasa atau akhlaqus shaim menjadi bahagian penting untuk kita pelajari, untuk kita bahas, sehingga ibadah puasa kita akan lebih maksimal dan akan memberikan kesempurnaan dalam ibadah itu sendiri. Sahabat mulia dimanapun berada, akhlak atau khuluqun ada keterkaitan dengan khalqun. Khalqun adalah ciptaan Allah, sedangkan khulqun adalah akhlak seorang hamba. Khaliq, sang pencipta Allah tabaraka wa ta'ala, menciptakan manusia, makhluk bihusnil khuluq, bihusnil khalqin, atau fi ahsani taqwim, dalam bentuk fisik yang sempurna, ala husni khalqin, dalam kondisi fisik yang terbaik, makhluk yang terbaik dalam penciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu keutamaan seorang khalq atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mempunyai khulqun karim, hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya, sahabat fillah rahimakumullah, akhlak ini sangat penting sekali. Akhlak adalah at-tab'u was-sajiyah, tabiat dan kepribadian, karakter, perangai, tasduru anhal af'al, yang dengannya akan menghasilkan tindakan, perbuatan, sikap, tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin, dengan sangat mudah dan gampang, karena sudah menjadi kebiasaan, terbiasa, menjadi watak, menjadi karakter. Kenapa? Karena sudah terbiasa dilakukan, terbiasa dilaksanakan, terbiasa diucapkan. Maka kemudian ketika hal itu dibiasakan, mumarasah, maka akan menjadi watak dan
hal itu akan menjadi akhlak. Min ghairi hajatin ila fikrin ya, wala rawiyah. Yang hal itu tidak membutuhkan berpikir banyak, apalagi harus mengatur narasi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sebagai contoh, ya ini sering, misalkan seseorang, kalau Anda misalkan kaget gitu ya dengan sesuatu, kira-kira apa yang disebutkan? Ya. Ada teman yang ngagetin di belakang, ya. Terus kita atau Anda termasuk orang yang kagetan gitu ya, apa yang disampaikan? Ya. Yang biasa Anda sampaikan, maka hal itu langsung terucap secara spontan, ya. Apakah Anda langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, ya, atau masya Allah untuk menghadapi rasa kaget tadi, atau menyebut yang lainnya? Itu akan spontan, ya, terucap. Kenapa? Karena sudah terbiasa, tidak hanya sekali, dua kali, bahkan sering, ya. Mumarasatul aqwal, ya, karena sudah terbiasa ya mengucapkannya, maka secara spontan itu akan terucap. Tidak perlu banyak pikir, ya. Apalagi ya harus mengatur kata-kata dulu, ya, enggak kalau orang kaget, ya, dan seterusnya. Maka ketika yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang baik, ya, sehingga spontanitas tadi akan menghasilkan, ya, sesuatu yang baik juga. Tetapi sebaliknya, kalau yang dibiasakan ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, ucapan-ucapan yang jahal, yang buruk, yang sayyi, maka akan spontan, ya, terucap. Akan spontan terucap karena sudah menjadi kebiasaan. Sehingga akhlak merupakan karakter watak seseorang yang sudah menjadi kebiasaan. Oleh karenanya kita harus membiasakan hal-hal yang mahmudah, yang terpuji, ucapan-ucapan, ya, yang layyinah, yang lembut, ya, sehingga itu akan terbiasa kita ucapkan dimanapun berada, ya, dalam keadaan seperti apapun, karena sudah menjadi kebiasaan, maka ya kebiasaan baik itu akan terucap. Sahabat fillah rahimakumullah, pada esensinya setiap ibadah itu, ya, memiliki nilai akhlak. Setiap ibadah memiliki nilai akhlak. Sebagai contoh, ibadah yang paling utama, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah. Ikatan seorang khalik, ikatan seorang makhluk, ya, makhluk manusia kepada sang khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah. As-shalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, firmankan, wa aqimis shalah, ya, dan dirikanlah salat, kerjakanlah salat, tunaikanlah salat. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang hamba lakukan, ya, yang kita kerjakan, kita tunaikan, itu diantaranya adalah memiliki nilai akhlak. Untuk apa? Menjaga seseorang, ya, menjaga orang yang sholat, menjaga orang muslim, ya, agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, terhindar dari berkata yang buruk dan juga berperilaku yang buruk. Dijaga. Oleh karenanya sholat, ya, seorang hamba, sholat kita setidaknya harus memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah al-ikhlas, karena dengan ikhlas itu akan menguatkan, ya, kita untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal kebaikan, hal-hal kebajikan. Yang kedua adalah harus al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa khasyah akan membentengi hati kita, membentengi seorang yang sholat, ya, seorang muslim,
dari hal-hal perkara yang mungkar, keburukan, hal-hal yang tidak disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah adanya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, ya, akan menghantarkan seseorang untuk melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan ibadah misalkan zakat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambil dari sebahagian harta hamba-hambaku, ya, yang diberikan kelebihan harta, shadaqatan, ya, sebagai sedekah wajib, sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikannya, baik mensucikan hartanya gitu ya, maupun mensucikan dirinya, wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan hatinya, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya. Akhlak ada nilai-nilai akhlak dalam ibadah. Min ghayatil ibadah, sebagai puncak kelezatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah-ibadah yang dilakukan itu akan menghasilkan, ya, akan membuahkan akhlak yang mahmudah dan meninggalkan atau menjauhkan, membentengi dari karakter-karakter yang mazmumah, yang buruk, yang tercela. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa? Apakah ada kaitannya dengan akhlak? Tentu ada. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukankah takwa itu merupakan nilai tertinggi dari akhlak seorang hamba? Ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik yang banyak, maka akan menghapus perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Keterkaitan yang sangat erat sekali antara ibadah kita dengan akhlak, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dengan sesama manusia. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan, ya, dalam suatu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, As-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Puasa merupakan perisai, benteng bagi seorang muslim, maka harus dijaga. Fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah kamu melakukan perbuatan keji, ya, berucap yang buruk, berucap yang keji, perkataan yang buruk, perkataan yang tidak menghantarkan pada ketakwaan, wala yajhal, dan jangan bersikap bodoh, ya, jangan melukai orang baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Maka fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu, dan jika ada seseorang, ya, yang menyerangmu atau yang mengajakmu berbuat keburukan, ya, atau menantangmu, gitu ya, au syatamahu, atau mencaci kamu, falyaqul inni shaim. Falyaqul inni shaim marratain. Katakan, saya sedang berpuasa 2 kali. Ini shaim untuk diri saya, dan ini shaim untuk kamu, gitu ya.
yang mencaci saya, yang menghina saya. Ketika kita dihina dalam keadaan kita pun berpuasa, sebenarnya tidak boleh juga menghina dalam keadaan apapun, tidak khusus dalam ibadah puasa ya. Dalam keadaan yang di luar Ramadan puasa tidak boleh, apalagi dalam keadaan ibadah berpuasa. Maka ketika ada orang yang mencaci, menghina, mengajak berkelahi misalkan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Shaim, menahan. Maka ketika ada orang yang menghina kita, kita tidak boleh kemudian berlaku yang sama dengan orang yang menghina, karena kita dalam keadaan shaim. Ini shaim. Kalau kita sudah menjaga, ya, kita sudah mengaku sedang berpuasa, maka kita tidak mungkin akan membalasnya dengan yang semisal. Kalau kita membalas dengan yang semisal, maka kita menuruti ya, apa kemauan dia, dan sudah kita jadikan dia sebagai contoh, karena kita juga membalas dengan yang semisal ya. Kita juga menghina, mencacinya kembali dengan ucapan yang semisal atau lebih parah. Nah, tentu ini adalah bukan akhlak yang mahmudah, bukan akhlak yang mulia. Dan ini shaim yang kedua ditujukan kepada dia. Kamu itu juga berpuasa loh. Jangan mencaci juga, jangan mencaci, jangan menghina. Katakan juga di diri kamu, ini shaim, saya puasa. Gitu ya. Ucapkan inni shaim. Masya Allah. Puasa memiliki keterkaitan yang erat dengan akhlak. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keterkaitan yang kuat dengan akhlak, dengan karakter seorang muslim. Ramadan ya, madrasatun kabirah. Ramadan ya, menjadi sekolah yang besar, pendidikan karakter ya, yang besar, ditahsinil akhlak, untuk memperbaiki akhlak, Maka kata takwa itu sudah kalimatun syamilah, menjadi kalimat yang sempurna gitu ya, komprehensif untuk memberikan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai akhlak kita, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama kita, dimanapun di tempat kita berada maupun di media sosial dan seterusnya. Harus kita buktikan ya, bahwa kita memiliki akhlak yang mulia. Sahabat mulia dimanapun berada, sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya mengingatkan bagi orang yang berpuasa, man lam yada qaulaz zur wal amal bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong ya, persaksian palsu, wal amal bih, lebih-lebih mengerjakan hal itu, wal jahl ya, dan berperilaku bodoh ya, menyakiti orang, menghina orang, mencaci orang, wal jahl gitu ya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh an yada'a ta'amahu, dari apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, dari menahan dahaga, menahan lapar, an yada'a ta'amahu wa syarabahu ya, dari meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Sahabat mulia rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ya, memiliki peranan penting ya, untuk ditarbiyatil akhlak, mendidik akhlak seorang muslim agar lebih mulia, agar lebih baik, agar lebih sempurna. Sahabat mulia rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang harus kita tunjukkan itu disarikan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi yang mulia, apa amalan yang banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab beliau? Taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan perangai yang baik, dan akhlak yang mulia, dan karakter watak yang terpuji. Oleh karenanya akhlak
merupakan alamatun min kamalil iman. Akhlak mulia sebagai tanda, sebagai bentuk ya, kesempurnaan iman seseorang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seseorang gitu ya. Seorang mukmin itu sesungguhnya tampak dari akhlak-akhlak yang mulia. Al-akhlaq al-mahmudah, akhlak-akhlak terpuji. Ucapan, tindakan ya, yang memberikan buah kebaikan kepada orang lain dengan menjauhkan dari perkataan yang buruk, perkataan yang melukai, mencaci, maki, dan seterusnya. Maka ketika kita dari keadaan itu, maka sesungguhnya kita sudah berusaha gitu ya, untuk berakhlak yang mulia. Sahabat fillah rahimakumullah, oleh karenanya mari kita manfaatkan ibadah di bulan Ramadan untuk menguatkan akhlak kita. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah cara kami untuk memperbaiki akhlak-akhlak kami. La yahdi li ahsaniha illa ant. Dan tidak ada yang dapat menguatkan kami dalam mencari, dalam memperbaiki akhlak kecuali Engkau ya Allah. Allahumma asrif anna an sayyi'aha. Ya Allah, jauhkan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami dari akhlak-akhlak yang tercela. La yasrif anna sayyi'aha illa ant. Dan tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk menjauhkan kami, menghindarkan kami, membentengi hati kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, semuanya kecuali Engkau ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Demikian aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.